Yang ketiga akan disampaikan oleh Daniel dari kelas 11 IPA 4 dengan tema sejarah yang berjudul Diangkatnya Nabi Menjadi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Ahmad Yanwar dari kelas IPA 4 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema sejarah yang berjudul mengenai diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Segala puji bagi Allah, salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul terjadi tepat pada 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kalinya melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menerima wahyu dalam dua keadaan. Pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras, dan dikatakan bahwa ini cara paling berat bagi Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Kedua, dikatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti manusia biasa menyerupai seorang laki-laki. Peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul Allah kejadiannya bermula ketika Nabi Muhammad sedang melakukan ibadah di Gua Hira. Kemudian datanglah sosok laki-laki yang tidak ia kenal. Laki-laki itu langsung memeluk Nabi Muhammad seraya berkata, "Bacalah, hai Muhammad." Nabi Muhammad pun ketakutan dan menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Laki-laki itu sejenak melepas pelukannya dari Nabi Muhammad, lalu kembali berkata, "Bacalah, hai Muhammad." Nabi Muhammad masih memberikan jawaban yang sama, "Saya tidak pandai membaca." Hingga pada akhirnya laki-laki tersebut mengajari Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu, Nabi Muhammad pulang dan memberitahukan kepada sang istri yakni Siti Khadijah. Nabi Muhammad pulang dengan kondisi wajah sangat pucat dan kondisi badan yang lesu. Seketika Siti Khadijah bertanya, "Apa yang terjadi suamiku?" Nabi Muhammad tidak menjawab pertanyaan tersebut secara langsung, namun meminta istrinya untuk menyelimuti dirinya. Selimutilah aku, Khadijah, selimutilah aku." Setelah rasa takut dalam diri Nabi Muhammad perlahan menghilang karena penguatan dari Siti Khadijah, akhirnya ia menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Mendengar cerita suaminya, Siti Khadijah datang kepada Waraqah, seorang ahli Injil dan Taurat, untuk menyampaikan kabar tersebut. "Sungguh suamimu telah mendapatkan wahyu, sebagaimana wahyu pernah datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya ini akan menjadi Rasul umat ini," jelas Waraqah. Ternyata firasat dari Siti Khadijah memang benar bahwa suaminya diangkat menjadi Rasul Allah. Atas kejadian tersebut, Siti Khadijah pun langsung memeluk Islam dan ia merupakan orang pertama yang masuk Islam. Siti Khadijah menjadi orang pertama yang mendukung Nabi Muhammad untuk mengemban wahyu tersebut. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan meninggal pada usia 63 tahun. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun sangatlah berat, mengingat pada kondisi itu lingkungan yang masih jahiliyah serta dikelilingi oleh orang-orang yang kecil dari kaum Quraisy.
Namun, dalam menyebarkan agama Islam ini, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh istri beserta para sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Selama beliau menyebarkan agama Allah, Nabi Muhammad harus melakukan perang hingga berhijrah ke Madinah. Karena kondisi Mekah sangat kacau dan tidak aman. Mendengar kisah pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita meneladani sifat-sifat beliau serta melanjutkan perjuangannya dalam mensiarkan Islam. Moral atau pelajaran yang dapat kita peroleh dari peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul ialah sebagai berikut. Pertama, dimulainya awal perkembangan agama Islam. Kedua, membawa umat manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan atau jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling agung serta paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia di muka bumi. Terakhir, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Nafas sedikit, Bos. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Ulang. Ulang katon, soalnya katon. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila ada tutur kata mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.